datang di Ibadat Kega Online minggu ini. Pertama-tama, aku perkenalan dulu kali ya. Makanya pada belum kenal muka aku atau jangan-jangan pada belum nonton minggu kemarin nih. Nama aku Kak Caca, Kak Joan, gitaris kita. KB. Nah, sebelumnya kita pikir-pikir dulu ya teman-teman, minggu ini kita sudah ngapain aja sih? Kita udah belajar, kita ke sekolah, kita mengerjakan PR, kita ngapain lagi Kak? Kita makan, minum, mandi. Oh, pada belum mandi ya? Mandi ya guys, hari ini pagi ini kita harus dengan semangat memuji nama Tuhan. Nah, pertama-tama, ayo kita siapin dulu 4 hal sebelum kita mulai ibadat pagi ini. Ayo kita siapin Alkitab, alat tulis, catatan, satu lagi apa Kak? bimbingan orang tua. Nah, ayo segera, aku tunggu ya, Nah, udah diambil belum? Sudah ya, harus ada di depan, ditaruh di depan kalian. Nah, sebelum kita mulai ibadat ini, kita lipat tangannya, kita semua pejamkan mata kita. Ayo kita mulai doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mulai ibadat minggu ini. Berkati agar ibadat ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa memuji nama-Mu dengan antusias dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go! Sekali lagi Kak, kayaknya pada masih tiduran-tiduran nih. Kega Warrior, let's go! Nah, teman-teman, siapa yang percaya kalau Allah kita itu bisa melakukan segala sesuatu, angkat tangannya. Ayo angkat tangannya, aku lihat loh, kamu angkat tangan atau kagak. Pada percaya ya? Nah, maka dari itu, ayo kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Allah Sanggup. Yuk teman-teman, kita mau mulai penyembahan. Kali ini kita mau nyanyi lagu Dekat Padamu. Dekat padamu
kita dengar-dengaran Tuhan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membaca firman, katakan amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes. Wah, senang nih ngeliat adik-adik tetap antusias. Tadi kakak ngeliat yang ibadah semuanya bersemangat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Adik-adik, gak berasa ya kita udah ada di awal tahun 2021. Pastinya adik-adik udah buat catatan nih, hal-hal apa aja yang perlu dirubah. Yang dahulu kita mungkin suka males-males. Wah, tahun 2021 harus lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Ya adik-adik ya, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Sama, kita tas dulu. Oke adik-adik, kita udah siap dengerin firman Tuhan hari ini? Yang udah siap, coba diangkat semuanya Alkitabnya. Wah, semuanya udah siap ya, udah siapin Alkitab, buku catatan. Dan jangan lupa adik-adik, minta orang tua dampingin kita ya adik-adik. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa sih kak? Adik-adik tahu nggak? Atau adik-adik siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu sangat baik? Coba angkat tangan. Siapa yang setuju sama Karani bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik? Wah, semuanya percaya ya bahwa Tuhan kita baik banget dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa Tuhan kita baik? Karena sampai saat ini Karani cara pribadi, Karani sangat merasakan bahwa Tuhan memelihara hidup Karani. Tuhan gak pernah biarkan Karani berjalan sendirian adik-adik. Pada saat Karani susah, Karani lagi kesulitan adik-adik, Tuhan Yesus yang bantuin Karani. Karani gak pernah ditinggalin sendirian sama Tuhan. Pada saat Karani sakit juga Tuhan yang sembuhin Karani. Jadi Karani bersyukur banget punya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau belajar juga nih. Siapa yang di sini merasa, kok Tuhan aku udah minta sama Tuhan, terus aku udah banyak berdoa sama Tuhan tapi kok belum diwujudin sih gitu. Terus kadang-kadang suka marah mungkin sama mama, papa, sama Tuhan. Tuhan, aku kok banyak yang aku minta belum disampaikan, belum diturutin atau belum diwujudkan gitu. Nah, kita mau buka yuk sama-sama. Kita mau buka di Matius 7 ayat 7 sampai 11 adik-adik. Ya, di sini perikopnya yaitu tentang hal pengabulan doa. Nah, kan adik-adik percaya ya kalau Tuhan kita baik. Ya, itu kuncinya. Kita percaya bahwa Tuhan tuh melakukan yang terbaik buat hidup kita. Kita baca sama-sama yuk. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, adik-adik, bahwa Tuhan kita pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau saat ini adik-adik misalnya minta apa yang belum kesampaian atau diwujudkan, artinya itu tetap yang baik buat kita adik-adik. Karena Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik buat setiap kita adik-adik. Dan Tuhan bilang di sini bahwa orang tua di bumi aja nih, anaknya minta makan, minta roti, gak ada tuh yang ngasih batu, ya kan?
Karena orang tua kita mengasihi kita, apalagi Bapak kita di surga. Begitu mengasihi kita adik-adik. Ya, adik-adik percaya? Nah, percaya. Jadi kalau sampai saat ini doa kita kok belum diwujudkan ya sama Tuhan, kenapa ya? Gitu. Kita mau pelajari tadi di ayat yang pertama, kita udah minta belum sama Tuhan? Katanya Tuhan kan kita harus di ayat yang ketujuh ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, selain kita meminta, apalagi carilah, berarti harus ada usaha yang kita lakukan adik-adik, maka kamu akan mendapat. Terus ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di situ kita datang sama Tuhan, kita pertama minta sama Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita. Contohnya misalkan adik-adik bilang, Tuhan aku tuh pengen dapat ranking 1, atau aku ingin menjadi juara di kelas gitu. Terus kita udah minta sama Tuhan, dan gak cuman hanya di situ aja ya kan. Di sini kan disuruh kita harus setelah minta kita suruh cari caranya gimana ya supaya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang berprestasi, kita mendapatkan ranking. Oh ya, aku harus belajar gitu kan. Kalau cuma minta doang, kita nggak belajar, kira-kira kita bisa jadi ranking nggak deh? Nggak kan? Kita harus tetap berusaha. Kita berusaha supaya Tuhan membantu kita. Nah, ketika kita berusaha menjadi belajar, kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan beri pengertian buat kita ya adik-adik. Nah, kita udah belajar nih, terus habis itu kita minta lagi dengan sungguh-sungguh, kita ketuk pintu hati Tuhan. Kenapa sih kita pengen dapat ranking? Apakah kita cuman biar orang-orang tahu kalau aku pinter? Wah, apakah itu tujuannya? Nah, kalau misalkan seperti itu, adik-adik namanya sombong, itu nggak boleh. Tapi kita harus ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita harus cari tahu dulu nih, Tuhan, aku tuh ingin jadi anak yang pinter supaya aku menyenangkan orang tuaku, aku bisa menjadi contoh buat teman-teman aku gitu adik-adik. Nah, itu baru good, itu baru bagus adik-adik. Terus selain itu, setelah kita udah mencari semuanya dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Terus kalau misalkan, Kak, aku udah berdoa, aku udah belajar, terus aku udah bener-bener minta sama Tuhan, tapi kok masih belum diwujudkan ya Kak, apa yang aku minta gitu. Artinya adik-adik, itu tetap yang terbaik buat kita tetap harus berusaha lagi, kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati, kita tetap harus belajar, kita tetap harus menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai gara-gara nggak kesampaian nih yang kita inginkan, kita jadi ngambek, kita marah sama orang tua kita marah sama Tuhan. Itu nggak boleh ya adik-adik, karena Tuhan di sini bilang di ayatnya yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu yang terbaik. Kita tugasnya adalah berusaha adik-adik dan percaya sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan ya. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi kita juga jangan menjadi anak yang gampangan, cuma minta-minta doang. Kita cuman minta terus mintanya Tuhan langsung wujudin. Nah, jangan kayak begitu ya adik-adik, tapi kita harus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mau berusaha, gak jadi anak-anak yang gampangan. Oke, Karani punya cerita. Nah, adik-adik bisa tebak cerita Karani. Karani ceritain tentang siapa? Ini tentang 2 orang anak adik-adik.
ada 2 anak, si sulung dan si bungsu adik-adik. Dan adik-adik tahu ya, biasanya kalau anak bungsu itu dimanja, disayang gitu. Identik seperti itu. Enggak juga kayak Karani sebagai anak bungsu enggak dimanja kok adik-adik gitu. Nah, terus nih kalau si anak bungsu ini semuanya ada, fasilitas di rumahnya disiapin sama papahnya. Dia mau punya sepeda, ada di rumahnya. Dia pengen makan enak, ada. Terus dia pengen jalan-jalan, disiapin untuk dia pergi jalan-jalan. Tapi dia merasa kurang adik-adik. Terus dia bilang, datang sama papanya, "Papa," kata si bungsu nih ya, "Papa, aku bosen nih di rumah terus," katanya. "Hah? Kamu kan udah pergi jalan-jalan, Nak," kata papahnya gitu. Tapi dia bilang, "Enggak, aku tuh pengen pergi keluar, pengen mandiri," katanya. "Aku gak mau dekat papa terus, supaya aku kan laki-laki, aku pengen jadi anak yang hebat," katanya, di luar sana. "Aku mau papa kasih aku bekal dong, supaya aku bisa pergi dari rumah ini," katanya. "Maksudnya gimana? Dikasih duit gitu kan? Aku minta warisan aku aja deh," katanya. "Pasti dong, papa kan kasih warisan buat aku sama kakak. Aku minta deh warisannya sekarang." Wah adik-adik, papanya masih ada, anak ini minta warisan. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik, itu menyakiti orang tua. Wah, sepertinya adik-adik udah tahu nih ceritanya. Kita ceritain tentang siapa? Ayo. Ya, bener. Tentang anak yang hilang. Kakak lanjutin ya ceritanya ya. Terus si bungsu ini tetap ngotot ngerengek, kan kata papanya, nggak apa-apa, kamu kalau misalkan memang mau belajar keluar, papa akan biayain kamu di sana, tapi kamu akan tetap kembali gitu. Tapi dia tetap ngotot, dia bilang, "Papa, aku mau jadi orang yang mandiri, aku mau hidup sendiri, papa," katanya. "Oke lah," katanya papanya. Akhirnya karena dia maksa, dikasihlah tuh adik-adik sebagian harta papahnya ke dia. Wah, tapi adik-adik tahu si bungsu ini apakah melakukan hal yang benar dengan harta yang dikasih papahnya? Enggak adik-adik. Dia panggil teman-temannya. Dia bilang, "Hei, kita pergi yuk ke Eropa. Hei, kita pergi yuk ke sana. Kita jalan-jalan ke sana." Diajak teman-temannya untuk dia berpesta pora adik-adik. Terus sampai-sampai temennya banyak karena dia banyak duit, terus suka traktir kan adik-adik. Terus sampai-sampai dia karena dia hidupnya foya-foya terus, lama-lama uangnya habis karena nggak dipakai buat modal untuk kerja usaha. Dia cuma buang-buang duitnya doang adik-adik. Suatu hari ketika uangnya udah habis, udah nggak punya apa-apa, terus teman-temannya ngajakin dia pergi lagi. Terus dia bilang, "Sekarang aku nggak punya uang, kamu ya yang bayarin aku, kan kemarin aku yang udah sering traktir kamu," katanya gitu. Tahu nggak temennya bilang apa? "Oh, sekarang kamu udah miskin. Kalau kamu udah miskin, udah deh jangan temenan lagi sama kita gitu. Kita udah nggak selevel gitu." Akhirnya temennya mulai menjauh adik-adik. Terus dia bilang gini, "Kok kalian pada seperti itu sih? Aku kan yang selama ini aku yang selalu bayarin kalian gitu." Tapi temennya nggak peduli adik-adik. Temennya ninggalin dia. Wah, akhirnya dia nangis terseduh-seduh. Dia bilang, "Kok teman-temanku jahat ya?" gitu. Terus berapa hari kemudian adik-adik dia udah nggak kuat. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya makanan lagi, nggak punya uangnya semuanya udah habis adik-adik. Akhirnya di dekat rumahnya ada peternakan babi. Nah, ketika itu dia bekerja di situ adik-adik. Pas dia lagi bekerja, dia menahan kelaparan adik-adik. Dia udah lapar banget. Terus dia cuman punya makanan dedak, makanan untuk babi adik-adik. Untuk mengisi perutnya, akhirnya dia makan itu adik-adik. Karena dia mencoba meminta orang-orang di sekitar situ, nggak ada yang mau kasihannya sama dia, nggak ada yang mau bantuin dia adik-adik. Terus
Sambil dia makan dia sedih gitu, dia merasa bersalah. Aku udah bersalah sama bapakku masih ada tapi aku udah minta hartanya, terus aku nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kasih. Aku malah habiskan dengan teman-temanku yang nggak peduli sama aku, katanya. Dia mulai sedih, dia mulai merenungi adik-adik, dia sedih, katanya. Aku menyesali kenapa aku kok kayak begini banget sih gitu, kok egois banget gitu. Dia nangis terseduh-seduh. Terus dia keinget sama orang-orang yang bantuin di rumahnya itu nggak pernah makanan seburuk ini, yaitu makanan babi, adik-adik. Dia teringat hal itu, dia bilang di rumah papaku itu makanan berlimpah, bahkan pelayan-pelayan di sana aja makanannya nikmat gitu, nggak seperti ini, makanannya layak gitu. Akhirnya dia dengan susah hati, dengan sedih hati, dia bilang, aku mau kembali aja deh sama papa, walaupun aku tahu resikonya, pasti nanti aku ditolak, pasti aku akan dimarahi. Dia merasa seperti itu, adik-adik. Dia bilang, aku udah mengecewakan papaku nih, bapakku pasti marah. Nggak apa-apa deh, aku jadi pelayan bapakku nggak anggap aku sebagai anak, nggak apa-apa, yang penting aku tinggal di sana, aku mau mengabdi, aku mau berubah, katanya. Dia sungguh-sungguh, dia mau berubah, dia menyesali kehidupannya, adik-adik. Terus dengan kekuatan yang dia miliki, dia datang, dia kembali ke rumah bapaknya sambil dia menangis, sambil dia sedih. Dia udah pasrah, adik-adik. Dia mau, nggak apa-apa deh, papa mau marah-marah sama dia udah ikhlas gitu, karena dia tahu, dia sadar dia salah. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Dari kejauhan, wah, pengawalnya kasih lihat, hah, itu benar tuh si bungsu yang datang ya, katanya. Dia panggil pengawal yang lain, hei, lihat deh, itu si bungsu bukan sih? Terus satu lagi ngeliat, oh iya benar, ya ampun, lihat bajunya udah lusuh banget gitu, rambutnya udah berantakan. Wah, kenapa ya dia? Yuk kita bilang sama tuan. Akhirnya si pelayan itu datang sama tuannya, langsung dibilangin, tuan, si bungsu datang. Terus papanya langsung berdiri, adik-adik, langsung berdiri. Terus dia lihat dari kejauhan, wah benar anak saya, katanya. Dia lari, adik-adik, papanya lari. Terus si bungsu masih menjauh dari gerbang rumahnya. Dia masih ketakutan, dia takut gitu mengakui gitu, datang sama papanya. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Papanya begitu senangnya ketika melihat si bungsu datang, langsung dipeluk, adik-adik. Wah bungsu, papa begitu mengasihimu nak, gitu. Papa sangat rindu sama kamu. Wah, yang dia pikirin sama ini, dia pikir nanti dia akan dimarah-marahin, tapi enggak, adik-adik. Wah, si bapaknya langsung meluk dia, langsung dipanggil pengawal, suruh siapkan jubah yang paling indah buat dia, adik-adik. Disuruh potong daging, suruh bikin masakan yang enak untuk menyambut kedatangan anak bungsunya yang sudah pergi lama, gitu, adik-adik. Tahu nggak, si bungsu sampai gemeteran, si bungsu sampai merasa terharu, merasa wow, bapak aku baik banget. Dia langsung berlutut, adik-adik. Dia langsung minta maaf sama bapaknya dengan nangis terseduh-seduh. Dia bilang, bapak, aku datang minta maaf bapak. Aku tidak bisa membuktikan dengan baik. Aku harusnya datang ke sini membuat kebanggaan kepada bapak, tapi malah aku datang ke sini sebagai orang yang gak berdaya. Dia bilang, gak apa-apa bapak, aku datang ke sini gak menuntut aku sebagai anak, karena aku udah gak layak lagi, kata si bungsu, adik-adik. Dia bilang, aku gak apa-apa jadi pelayan bapak aja di rumah ini bapak, untuk menebus kesalahan aku. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Bapaknya langsung mengangkat dia. Langsung dia bilang, enggak anakku, apapun yang terjadi, engkau adalah anakku. Jadi peluk, adik-adik. Wah, bapaknya begitu mengasihi anak ini, adik-adik. Wah, si bungsu merasa bersyukur bahwa bapaknya begitu luar biasa,
Bapaknya menerima dia dengan senang hati. Bapaknya nggak ngungkit-ngungkit kesalahannya, nggak diinget-inget. Kamu yang udah ngejual harta papa, kamu yang udah ngelukain hati papa. Bapaknya nggak ngungkit-ngungkit seperti itu adik-adik, tapi bapaknya begitu dengan sukacita menerima dia kembali. Ketika dia datang merasa bersalah, ketika dia datang dia menyesali semua perbuatannya. Nah adik-adik, Bapak kita yang di surga juga sama seperti itu adik-adik. Bapak kita nggak pernah mengungkit-ungkit setiap kesalahan kita. Dia nggak pernah bilang, "Hai Rani, kamu yang udah pernah menyakiti hatiku, kamu yang udah sering bohong, kamu yang udah suka mencuri, kamu yang suka melawan orang tua." Gak seperti itu adik-adik. Tapi ketika kita datang, kita minta ampun sama Tuhan, ketika kita menyesali perbuatan kita, Tuhan mau memaafkan kita. Bapak kita begitu mengasihi kita adik-adik. Siapa yang percaya bahwa Bapak kita begitu mengasihi kita? Yuk sekarang adik-adik, buat kita yang mengasihi Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau mengakui bahwa setiap kesalahan kita adik-adik sama Tuhan. Dia adalah Bapak kita yang mengasihi kita, Dia yang mau menerima kita, mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita mau datang sama Bapak, kita mau letakkan tangan kita di dada kita, kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik buat kami Bapak. Kalau kami sudah mendengar Tuhan buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan sungguh-sungguh ya Bapak kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ya Bapa yang telah menerima kami, yang mengampuni segala dosa ya Bapa, segala pelanggaran dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, agar kami boleh ya Bapa melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang taat, kami jadi anak yang manis Tuhan. Kami boleh ya Bapak lakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melawan Tuhan, untuk kami melawan segala dosa-dosa yang ada Tuhan. Kami gak mau bohong lagi Tuhan, kami gak mau Tuhan mencuri lagi Tuhan, kami gak mau mencontek Tuhan, tapi kami mau jadi anak yang taat Tuhan. Kami mau denger-dengeran sama papa mama, kami mau menjadi anak yang baik Tuhan. Jadikan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang terbaik ya Bapa. Kau mampukan kami Tuhan untuk kami boleh berkata tidak buat hal yang gak benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam Engkau mau terus tinggal dalam hati kami Tuhan, untuk memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi firman tadi tentang anak yang hilang, adik-adik bisa baca di Lukas, ada di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 adik-adik bisa baca di rumah. Dan ayat hafalan kita minggu ini adalah di Yohanes 17 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama yuk, di Yohanes 17 ayat 3. Adik-adik yang udah ketemu boleh baca. Ya kita sama-sama aja yuk baca yuk. Di Yohanes 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita baca sekali lagi yuk, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah
engkau utus. Oke adik-adik, pasti bisa ya ayat hafalannya di rumah. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri yuk. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.